Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Lia Isnaini di pelajaran IPS. Di video kali ini Ibu akan membahas materi kelas 7, yaitu materi Dinamika Kependudukan Indonesia bagian pertama. Yaitu materinya jumlah penduduk Indonesia dan pertumbuhan penduduk di Indonesia serta pengaruhnya dan apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yuk kita simak penjelasannya. KD 3.1 dan 4.1 Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Bagian D, Dinamika Kependudukan Indonesia bagian pertama. Indikator pembelajarannya menjelaskan jumlah penduduk Indonesia, menganalisis dampak dari jumlah penduduk Indonesia, menjelaskan pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk, menghitung pertumbuhan penduduk, menganalisis upaya mencegah pertumbuhan penduduk yang tinggi, lalu menganalisis upaya meningkatkan kualitas penduduk. Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah banyaknya atau jumlah penduduk di suatu daerah yang dihitung dengan cara sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Sensus penduduk atau disebut dengan cacah jiwa adalah penghitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak, biasanya 10 tahun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk terbagi menjadi 2, yaitu ada sensus de facto, yaitu perhitungan terhadap setiap penduduk yang berada di suatu wilayah ketika sensus dilaksanakan. Jadi ini penghitungannya adalah setiap penduduk yang ada pada tempat itu, baik orang tersebut adalah orang asli daerah tersebut atau bukan, ya, atau seorang pendatang. Nah, yang kedua adalah sensus de jure, yaitu penghitungan terhadap penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah yang dilaksanakan sensus. Jadi, perhitungan di sini adalah hanya orang-orang yang memang memiliki identitas mereka tinggal di tempat tersebut. Jadi, warga asli, bukan warga pendatang dari daerah lain. Jika ada warga pendatang, maka tidak akan termasuk dalam hitungan. Nah, untuk registrasi penduduk adalah proses kegiatan pemerintah yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan secara rutin. Biasanya registrasi ini dilakukan oleh pemerintah setempat. Lalu ada survei penduduk, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian yang menyediakan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu. Masih jumlah penduduk, nah ini ada jumlah penduduk 4 besar. Yang pertama adalah Cina yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1.404.780.000 jiwa. Ini data sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2020. Lalu disusul oleh India ada 1.368.610.000. Ini juga sama, data yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020. Lalu Amerika Serikat jumlahnya ada 333.873.000. Data yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020.
Lalu yang berikutnya adalah Indonesia. Ada sekitar 268.074.600 jiwa. Ini dikeluarkan pada tahun lalu, yaitu pada bulan Juli 2009. Nah, dilihat dari jumlah di sini, maka Indonesia menempati peringkat keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia. Untuk di Asia, Indonesia menempati peringkat ketiga, sedangkan untuk di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat pertama. Yang berikutnya, migrasi. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan dulu tentang migrasi, karena tadi dibahas tentang jumlah penduduk itu atau dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang migrasi di sini. Migrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah migrasi secara internasional, lalu yang kedua adalah migrasi secara nasional. Nah, untuk yang internasional di sini ada imigrasi, lalu ada emigrasi. Nah, migrasi nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kita petakan dulu. Untuk yang nasional di sini ada sifatnya yang sementara dan juga untuk sementara terbagi lagi, yaitu ada panglaju dan juga musiman. Lalu ada yang sifatnya menetap, terbagi menjadi yang pertama adalah transmigrasi, lalu ada urbanisasi, terus juga ada ruralisasi. Nah, kita simak penjelasannya. Migrasi atau kita sebut dengan perpindahan penduduk atau juga disebut dengan mobilitas penduduk. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk yang dilakukan antar negara. Yang dimaksud dengan imigrasi yaitu perpindahan penduduk dari negara lain ke dalam suatu negara. Jadi dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut dengan imigrasi. Lalu ada emigrasi. Emigrasi yaitu perpindahan penduduk dari dalam suatu negara ke negara lain. Misalkan kamu orang Indonesia mau pindah ke Jerman, maka kamu disebut melakukan kegiatan emigrasi. Nah, untuk orang-orangnya yang melakukan kegiatan imigrasi yang pindah dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut dengan imigran. Lalu yang pindah dari dalam negeri ke luar negeri itu disebut dengan emigran. Yang berikutnya adalah migrasi nasional, yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan masih dalam satu negara. Di antaranya di sini ada migrasi sementara, yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan dengan tujuan tidak untuk menetap. Nah, migrasi sementara itu di antaranya ada panglaju, yaitu perpindahan penduduk dari tempat tinggal asal menuju tempat tujuan yang dilakukan setiap hari pulang pergi untuk melakukan suatu pekerjaan. Lalu yang berikutnya adalah migrasi musiman, yaitu perpindahan yang dilakukan hanya bersifat sementara pada musim-musim tertentu saja. Nah, ini contohnya adalah mudik lebaran. Nah, orang-orang banyak yang pergi dari wilayah kota Jakarta menuju ke daerahnya masing-masing secara beramai-ramai atau banyak sekali. Nah, itu hanya pada musim-musim tertentu saja. Di antaranya adalah musim lebaran atau yang kita sebut dengan mudik lebaran. Nah, nanti setelah selesai liburannya mereka akan kembali lagi ke tempat asal mereka atau ke daerah yang memang sehari-hari mereka tinggali. Lalu ada migrasi menetap, yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan dengan tujuan untuk menetap, jadi bukan untuk sementara. Di antaranya adalah transmigrasi, yaitu perpindahan dari suatu wilayah untuk menetap di wilayah lain masih dalam satu negara. Nah, di sini juga ada istilah urbanisasi. Nah, ini perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang-orang desa yang pergi ke kota itu disebut dengan kegiatan urbanisasi. Lalu ada kebalikan dari urbanisasi, yaitu ruralisasi. Perpindahan penduduk dari kota
ke desa, atau orang kota yang pindah ke desa itu berarti melakukan kegiatan ruralisasi. Nah, yang berikutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia pada saat ini berkisar 1,2%. Ya. Nah, ini dikarenakan kalau mungkin dulu pada tahun 1950, 60, 70 itu pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi, tetapi sekarang sudah sedikit berkurang. Ini dikarenakan banyaknya program pemerintah yang memang mengurangi pertumbuhan penduduk, diantaranya mengurangi kelahiran. Ya, adanya program keluarga berencana itu bisa mengurangi pertumbuhan penduduk, atau pembatasan imigrasi atau pembatasan imigran. Nah, itu juga bisa mengurangi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk diantaranya ada kelahiran. Nah, Ibu kasih tanda plus, artinya kelahiran itu sifatnya menambah. Yang kedua, kematian minus atau sifatnya mengurangi. Lalu ada migrasi. Nah, migrasi ini terbagi menjadi dua. Ada migrasi in atau kita sebut dengan imigrasi, berarti itu akan menambah. Lalu juga yang berikutnya adalah migrasi out atau disebut dengan emigrasi, ini sifatnya mengurangi. Lalu ada pertumbuhan penduduk di sini, ada rumusnya. Rumus menghitung pertumbuhan penduduk diantaranya adalah PN sama dengan PO ditambah dalam kurung L dikurangi M atau lahir dikurangi mati ditambah migrasi in atau imigrasi dikurangi migrasi out atau emigrasi. Nah, ini penjelasannya. PN itu adalah jumlah penduduk pada tahun tertentu. Jadi misalkan kita nih ingin mengetahui jumlah penduduk pada tahun 2019, kita belum bisa menghitung yang tahun 2020 ya, karena tahun 2020 belum selesai. Jadi kita ingin hitung data tahun 2019 ya, pertumbuhan penduduknya. Nah, ini berarti itu adalah PN. Lalu ada PO. PO itu adalah jumlah penduduk pada awal tahun hitungan. Berarti PO-nya itu adalah jumlah penduduk pada bulan Januari tahun 2019. Lalu L itu kelahiran ya. Lalu ada M, berarti kelahiran dikurangi kematian. Ditambah MI, ya, migrasi masuk, dikurangi migrasi keluar. Nah, itu akan nantinya akan menghitung jumlah penduduknya, ya. Untuk mengetahui berapa pertumbuhannya, ya berarti berapa selisih dari tahun sebelumnya antara tahun 2018 dengan tahun 2019. Berarti 2019 dikurangi tahun 2018 jumlah penduduknya, hasilnya berapa, dibagilah hasilnya tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun 2018 atau jumlah penduduk awal tahun 2019. Maka di situ akan menghasilkan berapa persentasi pertumbuhan penduduk pada tahun 2019. Dampak dari jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk tinggi, diantaranya di sini ada dampak positif. Nah, dampak positifnya yang pertama, berlimpahnya sumber daya manusia karena kita memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan usia produktif yang cukup banyak. Usia produktif cukup banyak ini bisa disebut dengan bonus demografi. Yang kedua, dapat meningkatkan produksi karena sumber daya manusia banyak sehingga tingkat produksi di Indonesia itu juga bisa cukup banyak. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas antar bangsa. Ketika terjadi suatu ketegangan atau permusuhan di antara negara, maka dengan kita memiliki jumlah penduduk banyak, negara lain akan segan. Kita bisa saling bekerja sama untuk melawan gangguan dari negara lain. Berbeda dengan yang memiliki jumlah penduduk sedikit. Nah, negara lain tidak akan takut karena melihat jumlah penduduk negara lain itu sedikit. Jadi ketika diserang pun misalkan ini mereka tidak akan ragu. Tetapi untuk Indonesia mereka akan ragu karena jumlah penduduk Indonesia cukup banyak, yaitu sekitar 268 juta jiwa. Gitu.
Lalu yang berikutnya adalah kesempatan berwirausaha menjadi lebih besar karena di sini jumlah penduduk yang cukup banyak. Contoh misalkan kita mau usaha, karena kita memiliki jumlah penduduk banyak, otomatis akan memiliki jumlah konsumen yang banyak ketika kita mau melakukan wirausaha. Tuh. Lalu selain dampak positif, pastinya ada dampak negatifnya juga dari jumlah penduduk yang cukup tinggi, ya, atau pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Di antaranya ada persaingan lapangan kerja, karena banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, maka banyak orang-orang yang akan saling bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, persaingan untuk mendapatkan pemukiman. Nah, ini ya, pemukiman penduduk sekarang semakin lama sudah semakin banyak hutan yang memang akhirnya dibuka untuk pemukiman, sawah dibuka untuk pemukiman atau perumahan dan lain sebagainya, karena akan terjadi persaingan untuk mendapatkan pemukiman. Lihat di Jakarta, ya, karena jumlah penduduknya cukup tinggi, mereka memiliki rumah yang saling berdempetan, ya, berpetak-petak kecil dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dampak negatifnya adalah meningkatnya jumlah kemiskinan. Nah, apalagi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan tadi, maka akan terjadi kemiskinan yang cukup tinggi juga. Yang keempat, rendahnya kesempatan pendidikan karena terlalu banyaknya penduduk tidak diimbangi dengan sekolahnya yang cukup banyak, juga di sini akan kesempatan pendidikan itu akan rendah. Apalagi ditambah dengan keluarganya yang miskin, mereka akan sulit lagi untuk mencari sekolah gitu ya. Misalkan kalau daerah tersebut jumlah penduduknya banyak, sekolahnya hanya satu, kapasitasnya sudah tidak bisa sudah full, maka orang tersebut harus sekolah ke tempat yang lebih jauh. Ya, kalau misalkan orang tersebut memang mampu, mungkin akan bisa, tetapi kalau miskin, ya mereka akan sulit untuk sekolah. Lalu yang berikutnya, adanya jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan menghasilkan limbah dan pencemaran lingkungan yang cukup tinggi pula, ya. Banyaknya sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah lahan pertanian akan semakin berkurang. Nah, banyak sawah yang dibuka untuk perumahan atau perkampungan warga ataupun pabrik dan lain sebagainya. Nah, sekarang adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah mutu kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non-fisik yang dibarengi dengan tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau kualitas penduduk dapat diartikan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, indikator dari kualitas penduduk diantaranya adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah kesehatan. Tingkat kesehatan dapat diindikasi dari angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, ketercukupan gizi atau makanan, dan usia harapan hidup. Yang ketiga, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk diantaranya dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pemerintah meningkatkan jumlah penduduk yang bersekolah dengan cara menyediakan sekolah gratis, memberikan bantuan berupa beasiswa, ya, lalu ada memperbanyak sekolah di daerah dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memperbaiki kurikulumnya atau meningkatkan kualitas para pengajar dengan melakukan pelatihan ataupun beasiswa untuk melanjutkan pendidikan bagi para guru dan juga meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, itu juga akan mempengaruhi kepada kualitas pendidikan di Indonesia. Yang berikutnya adalah kesehatan. Nah, di sini angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Berarti apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Di antaranya mencegah pernikahan usia dini, karena usia ibu muda itu amat rentan melahirkan bayinya yang meninggal ataupun ibunya yang meninggal dunia, karena
dalam reproduksinya belum siap untuk memiliki anak atau belum siap untuk melahirkan. Jadi resiko untuk kematian itu cukup besar. Lalu ada pemeriksaan kehamilan ya, baik di tingkat posyandu ataupun puskesmas ya. Jadi itu diwajibkan agar terkontrol kesehatan si ibu ataupun bayinya. Lalu memberikan pengetahuan agar mengkonsumsi makanan bergizi pada saat kehamilan. Yang berikutnya mendorong masyarakat agar melahirkan oleh tenaga medis, jangan oleh kalau bahasa daerahnya itu, kalau bahasa Sundanya itu ada indung berang atau dukun beranak gitu ya. Nah, harus oleh tenaga medis agar bisa dilakukan tindakan-tindakan ketika ada kejadian darurat. Yang kedua, tingkat ketercukupan makanan bergizi. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya melakukan penyuluhan pada masyarakat pentingnya makan makanan seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna, atau ada gerakan germas, gerakan masyarakat ya. Ada di iklan juga bagaimana konsumsi makanan yang seimbang, bukan hanya bergizi tetapi juga harus seimbang gitu. Yang ketiga, angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata umur yang dapat dicapai penduduk suatu negara. Upaya yang dilakukan salah satunya memakan makanan bergizi dan melakukan pola hidup sehat, lalu adanya program BPJS agar masyarakat yang sakit bisa berobat kepada tenaga medis, bukan kepada dukun gitu ya. Nah, ini angka harapan hidup. Jadi orang-orang di Indonesia kalau misalkan sehat berarti umurnya akan panjang, itu secara kasat mata saja. Lalu upaya meningkatkan kualitas penduduk yang berikutnya yaitu pendapatan per kapita. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Nah, apa sih pengertiannya dulu ya? Pendapatan per kapita adalah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara. Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita diantaranya meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, meningkatkan keahlian pada masyarakat atau adanya SMK atau pelatihan kerja, adanya program kartu prakerja. Nah, ini yang sedang dilaksanakan atau sedang berjalan pada saat ini. Lalu ada pemberian bantuan untuk modal usaha bagi yang ingin berwirausaha. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan share juga ke teman-temannya yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.